gambaran bagaimana sih cara kerjanya pengawas TPS pada saat pemungutan suara dan pemilihan suara di pemilu 2024 nanti. Nah, nanti teman-teman kalau udah terpilih jadi pengawas TPS, pekerjaan utamanya itu kan pas ketika saat pencoblosan atau pemungutan suara. Nah, yang pertama teman-teman saat sudah sampai nanti di TPS, di tempat pemungutan suara, teman-teman nanti harus yang pertama itu tugasnya menyaksikan pengambilan sumpah bagi KPPS dan Linmas atau petugas ketertiban TPS pada saat sebelum pemungutan suara dimulai. Dan teman-teman tinggal saksikan aja ya ketika anggota KPPS melakukan sumpah pemilu 2024. Ini bisa, kalau harus didokumentasikan boleh dengan foto ya, kalau enggak juga gak usah. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan memeriksa kelengkapan pemungutan surat suara apakah masih dalam keadaan tersegel. Nanti teman-teman lihat kotak suaranya harus dipastikan semuanya masih tersegel ya, belum dibuka. Nah, contohnya tuh seperti ini teman-teman. Nanti pengawas itu akan memeriksa. Nah, di sini tuh ada pengawas, ada saksi ya yang lagi berdiri ini contohnya. Nah, akan melihat pembukaan kotak surat suara dari KPU dari KPPS teman-temannya. Jadi dipastikan ini masih tersegel. Nah, nanti dibuka bersama-sama sambil dilihat ya, sambil disaksikan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman nanti akan melihat apakah di dalam kotak suara itu ada surat suara, ada tinta, ada paku ya untuk mencoblos itu dan bantalannya. Kemudian ada sampul kertas, ada karet pengikat suara, kantong plastik, formulir model C-hasil ya, C-hasil dari pemilunya, kemudian alat bantu untuk tunanetra atau disabilitas. Nah, kemudian selanjutnya apa saja sih apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kemudian yang ketiga, pengawas TPS nanti menyaksikan semua kotak suara dikunci kembali dalam keadaan kosong. Nanti kalau udah dibuka sama KPPS, sama ketua KPPS itu nanti kan dikunci kembali dalam keadaan kosong. Untuk apa? Untuk menyimpan nanti surat suara yang sudah dicoblos nanti ya teman-teman. Nah, jadi nanti ketua KPPS itu akan mengunci kembali dan kuncinya itu akan ditunjukkan sama teman-teman sebagai pengawas dan juga kepada saksi ya. Nah, kemudian kita nanti akan melihat teman-teman lokasinya. Nah, teman-teman bisa melihat posisi saksi ada di mana ya, posisi pengawas di mana. Nah, ini contoh gambarnya teman-teman ya. Di sini tuh ada posisi saksi, jadi harus teman-teman lihat. Jadi teman-teman itu duduknya bersama saksi di sini ya. Nah, duduknya bersama saksi di sebelah belakang untuk mengawasi aja. Nah, kemudian teman-teman awasi aja proses pemungutan suara yang sedang dilaksanakan oleh KPPS. Jadi dari awal DPT, daftar pemilihnya masuk, kemudian mengisi absen, mengisi daftar hadir, teman-teman nanti dicek ya. Nah, nanti teman-teman itu akan dikasih yang namanya formulir ya. Nanti pengawas itu akan dikasih formulir ya. Kalau tahun kemarin kan C7 ya, saat pemilih menandatangani C7. Nanti teman-teman tinggal checklist aja, checklist DPT yang hadir atau pemilih yang hadir. Nanti ada formulirnya, cara pengisiannya nanti akan disampaikan oleh pengawas kecamatan dalam pelatihannya atau dalam bimbingannya. Kemudian selanjutnya teman-teman harus memastikan bahwa nama pemilih itu sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT. Nanti kan teman-teman akan mendapatkan salinan DPT, DPTB, dan DPK dari KPPS. Nah, kemudian teman-teman harus memastikan pemilih pada saat akan melakukan pemilihan atau pemungutan suara atau pencoblosan itu tidak memiliki tanda khusus di tangannya ya, atau bekas-bekas tinta atau bekas-bekas telah memberikan suara. Jadi harus terlihat si tangannya itu masih bersih gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman harus memastikan setiap surat suara yang diterima itu harus dalam keadaan baik ya, dan tidak rusak. Jadi surat suara yang udah ditandatangani sama ketua KPPS itu nanti harus dalam keadaan baik ya, bagus, tidak rusak, tidak robek gitu. Serta memastikan setiap surat suara sudah ditandatangani oleh ketua KPPS.
Nanti akan ada simulasinya teman-teman ya. Kemudian apabila ada pemilih menggunakan KTP elektronik dan dia tidak punya DPT atau tidak punya daftar C6-nya. Nah, maka pemilih itu dapat memilih nanti setelah jam 12 waktu setempat. Setelah semua DPT itu selesai teman-teman ya, yang sudah tercantum di daftar pemilih tetap. Kalau ini kan dia bawa KTP doang, gitu, gak bawa surat formulir pemilihan atau pencoblosan. Kemudian selanjutnya teman-teman harus memastikan para penyandang disabilitas tetap dapat menggunakan hak pilihnya, ya bisa dibantu, mungkin dibawa bantu jalan ya, dengan didampingi pendamping yang menandatangani formulir C3. Jadi didampingi lah gitu, sama pengawas atau sama saksi atau sama yang lainnya. Dan nanti juga ada alat bantunya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, nah bagi pemilih yang tidak dapat berjalan atau tidak bisa jalan kaki, nah nanti pendamping membantu menuju bilik suara dan pencoblosannya dilakukan oleh pemilih sendiri. Jadi bantu untuk jalan kaki aja. Nah ini harus dipastikan sama pengawas itu terlaksana gitu kan, baik yang disabilitas maupun juga yang tidak bisa berjalan. Nah nanti apabila teman-teman ada pas ketika surat suara itu dimasukkan ke dalam kotak suara, itu kalau ada yang salah teman-teman ya, teman-teman catat nanti. Jadi harus dicatat ya kalau ada yang kesalahan teman-teman. Jadi selama proses pemilihan itu berlangsung, kalau ada kesalahan dicatat dulu. Nanti ada formulirnya ya, formulir untuk pengawas TPS. Nah setelah itu pemilih, teman-teman harus melihat setiap pemilih itu wajib mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda bahwa pemilih itu sudah mencoblos surat suara. Jadi pastikan teman-teman lihat nih, takutnya ada orang pemilih yang belum memasukkan tangannya ke tinta ya, ke tinta, dan itu harus dilihat. Jadi jangan sampai tidak masuk, takutnya dia memilih lagi di TPS lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman nanti akan menyaksikan ketika ketua KPPS membuka kunci dan tutup kotak suara. Nah ini disaksikan oleh semua yang hadir ya, oleh pengawas dan juga oleh saksi. Setelah semua proses pemungutan suaranya selesai, semua DPT sudah ikut mencoblos ya. Nah barulah di sini teman-teman melihat. Biasanya waktunya itu dari jam 1 ya ke sana. Nah kemudian teman-teman sebagai pengawas nanti akan melihat bagaimana mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS. Nah ini proses sebelum pencatatan atau penulisan pleno ya teman-teman. Nah kemudian selanjutnya petugas KPPS nanti akan mencatat jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C7. Nah ini mah hanya tugas KPPS teman-teman ya. Jadi teman-teman pengawas itu hanya melihat saja, kemudian mengamati ya, kalau ada yang salah bisa dikoreksi seperti itu. Nah kemudian teman-teman nanti petugas KPPS akan membuka surat suara lembar demi selembar, kemudian memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. Nanti akan diumumkan sah atau tidak sahnya. Teman-teman tinggal lihat aja apakah itu surat suaranya sah atau tidak ya. Nah kemudian nanti si KPPS itu akan membuka surat suara selembar demi selembar. Nah nanti setelah dinyatakan sah atau tidak sah akan dicatat oleh tim penulis yang ada di papan pleno ya, yang biasanya dalam bentuk pagar-pagar dan ditulis. Nanti teman-teman bisa melihat sebagai pengawas dan juga saksi. Nah kemudian selanjutnya nanti ditunjukkan kepada saksi, kepada pengawas, anggota KPPS, pemantau dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Jadi satu itu satu ditulisnya ya, jangan sampai dua. Nah nanti KPPS itu akan memastikan seluruh pemilih DPT, DPTB, dan DPK telah memberikan suaranya. Nah di sini teman-teman nanti akan menceklis apakah semua DPT ini sudah mencoblos atau belum. Nah, ada keterangannya ya, sudah mencoblos laki-laki, kemudian pemilih, DPT-nya siapa namanya, statusnya DPT, DPTB atau DPK. Nah, di sini akan ada ya.
Nanti ini dilihat di formulir yang sudah diisi oleh KPPS ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga akan melihat nanti memastikan seluruh pemilih DPT, DPTB, DPK telah memberikan suara. Jadi nggak ada yang terlewat ya. Kalau ada yang datanya telat harus ditunggu sampai jam 1 ditutup. Nah, nanti teman-teman juga harus memastikan bahwa petugas KPS telah mencatat jumlah surat suara sah dan tidak sah. Nah, seperti yang di papan ini ya, ini adalah jumlah surat suara yang sah yang diperoleh oleh nama calon contohnya ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah kalau pas ketika pembacaan surat suaranya sampai malam hari, teman-teman harus memastikan lokasi TPS itu cukup penerangannya ya. Jadi nggak gelap teman-teman, takutnya kalau gelap kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi teman-teman pengawas itu harus memastikan lampunya itu cang gitunya. Nah kemudian ya ini ya sama ya. Kemudian nanti saksi atau pengawas TPS dapat mengajukan keberatan kepada KPPS dan pengawas TPS kalau ada kesalahan penulisan dalam papan pengumuman, atau maksudnya itu salah memasukkan pagar-pagarnya itu ya, nilai-nilai suara-suara sahnya. Nah, nanti bisa diperbaiki langsung. Nah, kemudian teman-teman harus melihat bagaimana ketika KPPS memasukkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ke dalam kotak suara. Nah, ini dokumennya teman-teman ya, nanti dimasukin. Kalau yang 2024 mungkin nanti akan berbeda lagi, cuman gambarannya itu seperti ini. Nah, barulah di sini nanti saksi dan pengawas TPS ya teman-teman akan mendapatkan salinan hasilnya, model C hasilnya dari KPPS, baik hasil dari pemilihan presiden, kemudian anggota DPR, dan yang lain-lainnya teman-teman ya. Itu pasti akan mendapatkan salinannya. Nah, itu teman-teman nanti setelah selesai teman-teman akan melihat anggota KPPS menyampaikan atau mengantarkan kotak surat suara ke kecamatan atau ke desa. Nah, itu teman-teman ya, kerjanya itu hanya mengikuti saja, mengawasi, dan nanti akan ada alat kerjanya yang harus ditulis oleh teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.